perbankan di bulan Mei, di mana DPK kembali naik di saat kredit melambat. Di sisi lain kita juga tahu data inflasi menunjukkan berlanjutnya deflasi dan juga daya beli masyarakat yang melemah. Apakah menurut Bapak keadaan ini masih mungkin akan berlanjut hingga akhir 2024 nanti? Ya, kalau kita lihat, kita mulai dari inflasi dulu ya, deflasi terjadi 2 bulan. Kalau bulan Mei saya itu masih itu akibat base effect karena kan April kita kan hari raya. Kalau hari raya itu biasanya inflasi tinggi. Jadi bulan berikutnya biasa negatif deflasi. Itu normal. Nah, yang cukup kita perlu jadi perhatian adalah di bulan Juni ternyata masih deflasi. Nah, ini perlu diperhatikan apalagi baca breakdown-nya ya. Jadi yang mengalami deflasi terbesar adalah kelompok makanan minuman. Nah, itu berarti karena daya beli. Seperti itu. Jadi ini suatu saya mungkin sebutnya early warning lah ya. Seperti itu. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian mengenai perkembangan perbankan ya, di mana kita menyaksikan bulan Mei kredit turun ya. Walaupun sebenarnya kalau saya lihat kita ngelihat tren ya, bukan gerakan bulan per bulan. Karena kalau bulan per bulan itu noise kalau kita nyebutnya di dalam akademik. Eh, sepanjang tahun ini sebenarnya pertumbuhan kredit itu cukup lumayan loh. Jadi terakhir tuh sudah double digit ya, jadi udah 13% ya. Seperti itu. Saya ambil data dari OJK, dari BI sekitar 12 yang kemudian di bulan ini turun lagi ya. Di bulan Mei turun lagi menjadi 11. Nah, di sisi lain DPK naik. Nah, DPK naik ini karena kalau kita katakan namanya apa eh, sirkulasi uang lah. Jadi dari mana sih asalnya DPK? DPK kan asal dari kredit. Kredit mengucur, sebagian disimpan di dalam DPK. Jadi ya DPK tumbuh. Seperti sebenarnya kalau kreditnya lemah, DPK nanti berikutnya pasti lemah. Jadi ini dampak dari bawaan kredit yang naik di bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau bulan ini, bulan depan ya DPK mungkin agak turun. Biasanya gerakan kredit dan DPK itu saling mengikuti dengan lag jeda 1-3 bulan seperti itu. Jadi kalau saya lihat ya dua tanda dari deflasi dan pertumbuhan kredit ini sinyal awal. Walaupun sebenarnya ya kalau misal digunakan untuk sebagai sinyal yang lebih solid, kita butuh pergerakan hingga 2-3 bulan ya gitu ya sebelum memberikan kesimpulan. Tapi ya ini baru tanda-tanda awal lah. Moga-moga tidak karena kenapa kredit bisa turun ya mungkin karena mereka sudah front loading karena di luar dugaan nih saya melihat polanya di bulan Maret dan April pertumbuhan kredit sudah tumbuh cukup tinggi mengingat apalagi di situ bisa masih era pemilu ya pemilu dan pilpres jadi ya setelah tumbuh kencang ya kan pasti ada jeda ya namanya pembiayaan perusahaan kan nggak mungkin gitu tanpa henti pasti ada masa jedanya ini mungkin jedanya nanti kapan termin berikutnya itu baru akan muncul lagi demikian Mbak. Baik, jadinya menurut Bapak memang ini hanya karena fenomena jeda sesaat, artinya masih ada potensi untuk bisa menguat lagi, terutama untuk kredit korporasi, dan bukan karena memang dunia usaha yang wait and see dan semakin lesu? Saya lihat begitu karena dari 2 bulan ini ya pertumbuhan kredit tertinggi itu berada di segmen kredit investasi dan modal kerja KMK. Kreditnya tumbuh di atas rata-rata perbankan. Jadi ya kalau kita bilang sih ini nggak mungkin apa pengusaha itu melakukan ekspansi ke kredit yang tipe investasi kalau mereka nggak pede. Kredit investasi itu jangkanya panjang. Nggak ada kita investasi buat kita panen di dalam bulan depan, 3 bulan. Namanya kredit investasi panennya bisa 5 tahun lagi. Jadi itu kalau saya lihat ini lebih kepada pola dari pengucuran dana, penggunaan dari korporasi ya. Jadi bisnis nggak mungkin keluar terus-terusan investasi pasti ada timingnya. Kapan harus belanja barang modal, kapan beli mesin, kapan beli alat bahan baku, kapan beli ya macam-macam ya peralatan itu mesin-mesin itu pasti ada timingnya yang iya itu pasti sulit diprediksi seperti itu. Baik, lalu peluang apa yang mungkin bisa kita lihat hingga akhir 2024 ini yang berpotensi untuk meningkatkan lagi kredit korporasi? Ya, kalau kita lihat sih ya dari pertumbuhan kredit di awal yang saya katakan tadi di bulan
Maret dan April ya, yang itu sebenarnya berdekatan sekali dengan masa apa eh, pilpres dan pemilu ya, baru selesai sebulan sudah mengucur, itu berarti kan optimisme ya, artinya pemerintahan baru ini di apa disambut dengan suatu optimisme ya, walaupun nanti masih harus ada catatan lagi nanti ya. Kita istilahnya bisa perlu optimis lah di tahun ini, moga-moga bisa bisa lebih baik daripada tahun lalu seperti itu. Walaupun saya belum nggak mengatakan kita dalam track optimal, karena track optimal kita masih harus bereskan masalah struktural seperti itu. Baik, kalau kita melihat data terakhir dari Gaikindo ini menunjukkan adanya pelemahan di bagian penjualan, begitu. Di sisi lain juga ketika dikonfirmasi ini terjadi kredit yang bermasalah di kendaraan roda 2, begitu. Apakah ini merupakan sebuah gambaran NPL perbankan berpotensi akan semakin meningkat hingga akhir 2024 nanti? Ya, itu bisa menjadi salah satu gambaran ya. Memang NPL perbankan tuh meningkat ya trennya dari awal tahun sampai dengan ini. Awal tahun itu masih sekitar 2 ya, 2, kemudian naik 2,1. Kemudian data terakhir saya ambil dari OJK, posisi terakhirnya sekitar 2,3 ya. Ada apa lonjakan yang cukup besar itu 2,3, hampir 2,4 itu bulan April. Dari bulan Maret ke April ada lumayan besar 0,1% kenaikan yang saya lihat mungkin ya diatributkan kepada telah berakhirnya program restru yang terkait COVID. Kan dengan program restru kan mestinya masuk kredit macet nasabah itu ya, debitur itu menjadi nggak macet kan gitu. Nah, dengan berakhirnya ini kan ya harus kembali ke pengkategorian atau kolektibilitas yang sudah standar. Nah, ini mungkin mereka masuk kembali ke kredit macet. Nah, itu yang mungkin ada lonjakan. Tapi karena outstanding kredit restru kita cukup besar, 200 triliun lebih ya. Jadi saya nggak tahu berapa di antara itu yang ya terpukul sangat dalam oleh COVID sehingga mungkin nggak bisa balik ya begitu ya. Itu pasti ada. Tapi saya pikir mestinya nggak besar seperti itu.